Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, segar, terutama dijauhkan dari COVID. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hati kami, dan kami boleh semakin bertambah luar biasa, dan kami boleh menjadi murid Kristus yang lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Sabar dalam Kesesakan. Ayatnya saya ambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak bisa kita pungkiri beberapa bulan terakhir ini, mungkin semenjak awal tahun, keadaan hidup orang semakin susah. Ekonomi semakin morat-marit, apalagi semenjak masa PPKM diberlakukan. Terutama buat orang-orang yang berusaha, yang mempunyai toko, maupun juga mungkin orang yang bekerja. Yang sekarang ini mungkin ada beberapa orang dari kita yang gajinya dipotong. Tetapi ada juga yang gajinya masih diterima full. Bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 berkata, bersuka dalam pengharapan. Pengharapan apa? Sabarlah dalam kesesakan. Sabar terus. Dan bertekunlah dalam doa. Doa terus. Emang doa bisa kasih makan? Memang sabar bisa membuat kita jadinya punya uang. Memang kalau kita bersuka, memang pengharapan pasti ada jalan keluarnya. Ini pasti pikiran semua orang, termasuk juga mungkin saya dan Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya teringat bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita susah. Amin. Tuhan tidak pernah di dalam pikirannya ingin membuat anak-anaknya itu susah, anak-anaknya menjadi nggak bisa berbuat apa-apa. Saya yakin Tuhan tidak pernah punya pikiran seperti itu. Kalau sampai hari ini COVID masih ada, dan mungkin dari kita beberapa yang masih susah dan belum bisa kemana-mana, mari coba kita renungkan sejenak. Apakah memang benar Tuhan itu sejahat itu? Atau memang ini waktunya kita buat berbenah? Atau mungkin ini waktunya kita untuk mawas diri? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam 1 Ibrani 6 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita semua ingin jawaban yang cepat. Kita semua ingin ketika kita berdoa, besoknya langsung ada jawaban. Jangankan besok. Kalau perlu ketika kita berdoa hari ini, 5 menit langsung ada jawabannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan kita bukan Tuhan yang gampangan. Tuhan kita Tuhan yang senang dengan proses. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin mengajarkan anak-anaknya, umatnya, supaya lebih percaya kepadanya, berpegang teguh kepadanya. Saya pun juga mengalami hal yang sama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau yang masih bekerja, masih enak. Kalau menurut saya, dapat gaji tiap bulan, paling hanya menjaga diri, ya kan? Pakailah semua alat-alat yang ada, jangan sampai terkena COVID. Sedangkan kalau saya, usaha saya mesti bayar karyawan, bayar tagihan, bayar ini itu. Bagaimana sulitnya? Bagaimana pusingnya? Kalau dipikirin terus pusing, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetapi saya sabar di dalam kesesakan. Usaha yang baru sedang saya rintis, baru
berjalan 2-3, baru 2-3 bulan mungkin. Lagi enak-enaknya, lagi baru mekar-mekarnya, tiba-tiba ditutup hampir 1,5 tahun ini. Uang sudah keluar, semua sudah keluar, sewa tempat atau apa sudah keluar semua, bahan makanan, beli barang semua. Belum balik modal. Lalu kita mesti ngapain? Marah-marah? Apa kita harus pikirin setiap hari? Apakah ada jawabannya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam 1 Ibrani 6 ayat yang ke-15, Abraham menanti dengan sabar. Abraham tidak punya anak, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan Tuhan berkata bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Ini satu anak pun gak muncul. Kalau saya jadi Abraham, mungkin saya sudah patah semangat. Apalagi ketika istrinya Sarah sudah mati haid. Tetapi Allah kita, Allah yang senang melakukan kemustahilan. Allah yang senang melakukan mujizat. Karena dia tahu, dia sanggup, dia mampu. Itu Allah kita, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Berharap dengan manusia, jelas. Terkadang kita kecewa. Berharap kepada Tuhan. Kapan Tuhan mengecewakan Anda? Anda kecewa dengan Tuhan karena Anda ingin cepat. Karena Anda ingin instan. Sedangkan Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan proses. Dia tertib. Dia tenang. Yang pasti dia selalu punya jawaban. Ketika Abraham sabar menanti dengan imannya, lihat apa yang dia dapat. Kita pun saat ini kita disebut sebagai anak-anaknya Abraham. Keturunannya sudah banyak sekali. Bahkan mungkin semuanya keturunan Abraham ini kita ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang sedang Anda alami belakangan hari ini? Kesulitan ekonomi, toko yang tidak kunjung buka, pekerjaan yang dipotong gajinya, omset yang menurun. Mari di saat-saat seperti ini, jangan kita mengeluh. Itu manusiawi, betul. Tapi mari kita melihat hati kita lagi. Kita tilik lagi kehidupan kita sampai dengan saat ini. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Dan saya yakin, masa-masa penampian ini bukan hanya untuk kalian, untuk Anda, tapi juga untuk saya. Saya pribadi juga melihat kehidupan saya. Lebih lagi, menilik hati saya. Lebih lagi. Bahkan mungkin seperti yang Bapak Gembala katakan. Pada khotbah 2 minggu lalu, kalau saya tidak salah. Atau di pas lagi pelajaran pendalaman Alkitab, saya pun sedikit lupa. Pujilah aku, Tuhan. Oh, hari Selasa ya, betul. Pendalaman Alkitab. Cobalah aku, Tuhan. Bapak, Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, sekali lagi. Tuhan kita Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia ingin supaya Anda dan saya masuk surga. Karena dia sudah menyediakan tempatnya. Kalau kita susah, wajar Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena ingat, tempat kita bukan di dunia ini. Ini hanya persinggahan sementara. Tempat kita di surga nanti. Di surga tempat kita. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat itu buat kita. Jadi sabar. Sabar. Sampai waktunya tiba. Kalau waktunya belum tiba, mari sama-sama kita berbuat sesuatu buat Tuhan. Untuk membanggakan Dia. Sehingga kita layak disebut anak-anaknya. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah,
kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ingat, kejarlah keadilan, ibadah, ayo. Jangan malas. Kesetiaan, harus setia walaupun lagi pandemi kayak seperti ini. Bukan hanya setia dalam ibadah, setia juga dalam doa-doa kita, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kejarlah kasih, harus lebih saling mengasihi lagi. Kesabaran, lebih sabar, dan kelemah lembutan. Mari, saya ajak setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sabar di dalam kesesakan, karena waktunya akan tiba, di mana kita akan bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ini boleh menguatkan kami sekali lagi. Firman-Mu ini boleh membuat kami semakin kuat. Dan kami semakin tahu bahwa ada pelangi yang indah yang sedang menantikan kami. Kami hanya perlu bersabar, menunggu jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, yang kami tahu Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami semua tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menolong kita. Waktu Tuhan kesannya lambat, kesannya telat, tetapi ingat, Dia selalu tepat. Tepat pada waktunya. Karena Dia adalah Allah. Allah yang tahu kapan harus menolong kita. Amin. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.